Agus Setiawan. Kami mahasiswa semester 4, saya sendiri dari program studi ilmu kelautan. Dan saya dari teknologi hasil rekaman. Saya dari ilmu kelautan juga. Di sini kita akan membuat tugas video pengganti final pada mata kuliah pengembangan jati diri yang diampu oleh Ibu Sri Wulandari SKL MSI. Nah, dalam video ini kita akan bercerita tentang diri sendiri atau about me. Nah, baik, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang telah disiapkan. Pertanyaan pertama yaitu materi kuliah apa yang paling cepat kamu pahami dan kuasai sampai saat ini? Baik, untuk diri saya sendiri terlebih dahulu, mungkin kalau kuasai di sini saya masih berproses atau kita sama-sama berproses. Jadi saya lebih tertarik pada mata kuliah studi kelayakan proyek pesisir dan dasar-dasar AMDAL, di mana kemarin itu kita sempat melakukan praktek lapangan, yaitu konsultasi publik, di mana menghadirkan beberapa masyarakat, stakeholder, dan pemerintah. Selanjutnya saya juga tertarik pada mata kuliah konservasi, teknik selam, dan mitigasi bencana pesisir. Itu dari mata kuliah untuk jurusan ilmu kelautan sendiri ya. Kalau kamu? Nah, kalau saya sendiri sebenarnya saya belum move on dari PSP karena dari PSP sendiri disitulah basic awal saya, yang dimana awalnya itu saya memang suka menangkap ikan, tetapi karena masalah perpindahan prodi makanya saya pindah dari PSP ke teknologi hasil perikanan. Nah, di teknologi hasil perikanan ini sendiri saya menyukai dari mata kuliah itu tata letak pabrik, karena di sana saya bisa mengetahui apa-apa yang dibutuhkan di dalam pabrik, mulai dari tempat pembuangan hingga pintu masuk pintu keluarnya lah. Di situ saya sangat suka karena materinya itu sangat gampang dipahami serta bisa langsung saya lakukan di lapangan. Nah, untuk matkul kedua itu saya paling suka materi yang dibawakan oleh Ibu Riri, karena materi yang dibawakan Ibu Riri di sana saya bisa berekspresi bagaimana saya menilai sifat saya sendiri serta sifat dari teman-teman saya sendiri. Nah, selanjutnya ke Agus Setiawan. Materi kuliah apa yang menguasai? Kalau saya sendiri, mata kuliah yang saya minati itu yang pertama konservasi laut, dan yang kedua itu dasar-dasar AMDAL. Mengapa saya menyukai mata kuliah konservasi laut? Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia itu memiliki banyak keanekaragaman hayati. Nah, itu untuk dikelola dan dimanfaatkan toh. Iya, betul. Nah, iya, konservasi itu kan pengelolaan dan pemanfaatan, sehingga kalau kita memanfaatkan secara baik itu, maka ini akan berkelanjutan untuk masa depan. Ya, betul. Nah, baik, kita lanjut masuk ke pertanyaan kedua, yaitu saat kerja kelompok atau berinteraksi dengan teman yang karakternya beda jauh, bagaimana caramu menyesuaikan diri? Kalau saya sendiri ketika dalam kelompok bertemu dengan teman yang bisa dibilang sifatnya berbeda jauh lah dengan saya, mungkin hal pertama yang akan saya lakukan mungkin adalah mengamati. Nah, kenapa? Ketika saya mengamati teman, saya bisa mengetahui sifat dan tingkah lakunya. Ketika teman saya membutuhkan bantuan, saya akan dengan mudah menawarkan bantuan dengan sukarela. Karena prinsip saya yang pertama jika berada di dalam kelompok adalah harus berkontribusi di dalam tim. Karena jika tugas tak dalam tim itu hanya menyemenyi saya, tidak mungkin toh. Otomatis yang pertama saya lakukan itu adalah mengamati. Begitu. Nah, kalau saya sendiri tuh sama seperti Hakim katakan, bahwa yang pertama dilakukan itu adalah mengamati, karena saya itu sifatnya ekstrovert. Jadi untuk menyesuaikan diri tuh yang pertama saya mengamati, dan selanjutnya jika saya sudah mengetahui sifatnya, mungkin saya sudah menyesuaikan diri terlebih dahulu. Mungkin itu dari saya. Kalau dari Agus bagaimana? Tidak beda jauh dari teman saya yang dua ini. Nah, baik, tadi kan sudah ditanyakan tentang bagaimana cara berinteraksi dan menyesuaikan diri terhadap teman yang karakternya beda jauh.
sekarang itu pertanyaannya, apa yang biasanya kamu lakukan agar suasana kerja tetap kompak dan emosimu tetap tenang? Oke, kalau dari saya sendiri, yang pertama yang saya lakukan adalah ketenangan diri sendiri lah. Betul. Karena dalam kelompok ketika terjadi perbedaan pendapat, ketenangan itu sangat diperlukan. Nah, untuk mencarikan suasana sendiri, saya biasanya akan memuji hasil dari kerja teman saya supaya teman saya tidak merasa menjadi beban dalam sebuah kelompok, dan saya sendiri pun akan selalu berusaha berkontribusi untuk kemajuan dari kelompok saya sendiri. Seperti itu. Nah, kalau dari saya itu caranya atau bagaimana diriku untuk mengontrol emosi itu kayak dengarkan dulu, terus setelah kalau misalnya berbeda pendapat itu bakalan dicari solusinya, bukan malah memperdebatkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, Mungkin itu untuk saya. Kalau Agus bagaimana? Lanjut. Kalau menurut saya itu ketenangan itu dimulai dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi kau ini kebanyakan kayak menyelesaikan diri Joko. Ya betul, saya lebih banyak menyelesaikan diri, memperhatikan dulu tuh karakter setiap anggota kelompok bagaimana. Nah, pertanyaan yang ketiga itu bagian dari kuadran atau SQ, prinsip dan makna hidup. Pertanyaannya itu, apa satu nilai atau prinsip hidup yang paling kamu pegang teguh dalam mengambil keputusan? jadi satu nilai yang paling saya pegang teguh dalam mengambil keputusan itu adalah menurut saya sendiri, yaitu logika. Ya. Kenapa saya menggunakan logika? Karena di setiap situasi, ketika saya marah, sedih ataupun senang, saya akan mengutamakan logika sendiri, karena dengan berlogika saya bisa menuntun hidup saya ke arah yang benar-benar saya ingin capai. Beda lagi kalau saya menggunakan ego, itu sangat-sangat tidak sesuai dengan kemauan sangat-sangat tidak sesuai dengan kemauan hati nurani saya sendiri. Seperti itu. Oke, baik. Kalau dari diri saya sendiri, jujur, saya dulu sebenarnya orangnya egois. Saya melakukan sesuatu hal yang atas kemauan diri saya sendiri tanpa melakukan logika. Tapi sekarang yang saya pegang teguh dalam prinsip hidup saya yaitu terus mau belajar dan jujur dan bertanggung jawab. Mungkin itu dari saya. Kalau dari Agus bagaimana prinsip hidupnya? Kalau prinsip hidup saya itu, saya orangnya mandiri, tidak bergantung pada orang lain, karena memang hidup ini kalau ingin mencapai sesuatu itu tidak tergantung pada orang lain. Kebanyakan Pembahasan. mungkin itu saja. Okay, next. Selanjutnya pertanyaan, mengapa kuliah di jurusan ini penting bagi masa depan? Kalau saya sendiri sih realistis ya. Indonesia kan itu lautnya ada sangat luas sekali. Nah, yang dimana hasil-hasil dari laut itu sendiri dapat dikelola untuk menjadi bahan pangan. Nah, seperti halnya dengan jurusan saya, itu teknologi hasil perikanan, yang dimana hasil-hasil laut ini akan saya gunakan untuk memajukan hasil pangan Indonesia sendiri. Nah, di mana di situ saya akan mulai menciptakan bahan-bahan ataupun produk-produk baru yang dibutuhkan masyarakat Indonesia untuk kemajuan Indonesia sendiri. Seperti itu. Oke. Kalau dari saya sebagai mahasiswa ilmu keuangan, hidup mahasiswa. Nah, mengapa jurusan ini terasa penting bagi masa depan? Sebelumnya saya ingin bercerita sedikit tentang masa lalu saya. Mulai dari kecil itu saya bercita-cita ingin menjadi pelaut, namun terhalang oleh restu kakak saya tidak dibiarkan. Dan sekarang saya lebih tepatnya di jurusan ilmu kelautan itu tepatnya mempelajari isi dari laut tersebut. Nah, dalam jurusan ini saya juga sudah berpikir bahwa kenapa kita tidak memanfaatkan laut Indonesia, karena sejujurnya kita tahu kan bahwa Indonesia itu memiliki lebih dari 17.000 pulau dan luasnya juga itu lebih dari 73% dari daratan. Nah, laut itu 73% dan sisanya daratan. Sehingga itu kita harus memanfaatkannya
Karena jika kita tidak memanfaatkannya dengan baik, maka warisan ini tidak akan sampai ke masa depan. Mungkin itu dari saya. Kalau dari Agus bagaimana? Baik, mengapa saya mengambil jurusan ilmu kelautan? Karena seperti yang kita ketahui, konservasi laut. Nah, tadi kan lu bilang lu sukai konservasi. Nah, justru itu ini penting jurusan ilmu kelautan untuk masa depanmu, untuk menjaga, memanfaatkan dan mengelola kan? Ya betul. Supaya ini bisa secara berkelanjutan, dimanfaatkan secara berkelanjutan. betul. Oke. Nah, baik, kita masuk di pertanyaan keempat, bagian IQ atau daya juang dan resiliensi. Pertanyaannya yaitu, ingat kembali satu momen tersulit, kegagalan atau tekanan tugas terberat yang pernah kamu hadapi, dan apa yang kamu lakukan saat itu untuk bisa bangkit kembali dan tidak menyerah. Nah, baik, untuk diri saya sendiri, saya pernah mengalami tekanan atau kegagalannya yaitu tidak lolos PKM pada tahun 2025 kalau tidak salah. Nah, di situ saya merasa gagal dan saya merasa juga ditekan karena dituntut untuk selesai pada saat hari itu juga tanpa diberi arahan. Saya tidak usah menyebutkan orangnya atau personal tersebut. Nah, apa yang saya lakukan saat itu untuk bangkit kembali dan tidak menyerah adalah yang saya lakukan pada saat itu mungkin memberi waktu diri saya sendiri, memberi waktu dan didukung oleh orang-orang sekitar. Salah satunya Kak Fahmi, alumni dari jurusan budidaya perairan. Di situ saya diberi kekuatan dan diberi semangat dan diberi arahan sehingga saya bisa bangkit dalam situasi tersebut. Kalau dari Hakim bagaimana? Kalau saya sendiri mungkin dari saya ya, karena pernah satu ketika di mana tugas-tugas saya menumpuk hingga suatu malam saya merasa sangat-sangat depresi. Karena tugas yang banyak, saya merasa seperti kayak orang gagal lah. Tapi di malam itu saya sendiri juga sadar dan saya berpikir, kenapa tidak langsung saya kerjakan saya? Nah, mulai dari situ saya kerjakan sedikit demi sedikit karena saya tahu kalau saya cuma depresi di sini, saya tidak akan berjalan. Sedangkan kalau saya kerjakan sedikit-sedikit, otomatis saya akan tetap berjalan mau itu cepat ataupun lambat seperti itu. Kalau dari Agus bagaimana? Kalau dari saya mungkin pernah ada kegagalan di mata kuliahnya Pak Wayan, yang dimana dulu saya dikasih tugas untuk membeli buku, tapi pada waktu itu saya tidak membelinya. Jadi bagaimana? Jadi saya diancam gitu, kayak dikasih error nilainya kan. Jadi cara saya mengatasinya itu dulu saya langsung menghadap ke Pak Wayang, bagaimana ini untuk nilaiku diperbaiki, bagaimana caranya diperbaiki. Jadi tetap dia kok ke dosen tersebut. Ya tetap mencari keringanan. Ya betul. Oke. Nah, pertanyaan yang terakhir itu bagian PQ, apa itu? PQ. Nah, PQ. Nah, pertanyaannya yaitu di tengah padatnya jadwal kuliah, bagaimana caramu menjaga kesehatan fisikmu, hobi atau aktivitas santai apa yang paling ampuh kamu lakukan untuk mengisi ulang energimu setelah lelah beraktivitas? Baik, kalau saya pribadi untuk mengisi ulang energi yaitu dengan cara scroll TikTok berbahan I'm just kidding, maaf sorry. Jadi yang saya lakukan itu lebih tepatnya olahraga. Kebetulan saya juga berkecimpung di dunia silat. Saya aktif di organisasi tersebut dan sekarang juga saya aktif di organisasi HIP atau Human Initiative
yang berada di Todopoli Jalan Pendidikan. Nah di situ saya sebagai volunteer relawan bencana. Kalau dari kamu bagaimana? Jadi kalau saya sendiri hanya saya lakukan untuk mengisi energi simple di olahraga dan tidur yang cukup. Nah, ketika Iya, betul. Sepakat. pulang dari kampus atau kuliah sekitar mungkin jam 1 atau jam 2 saya akan tidur siang selama 1 sampai 2 jam. Nah, setiap jam sendiri saya mungkin akan olahraga seperti push up, lari ataupun pull up. Nah, setiap saya olahraga sendiri saya bisa merasakan bahwasanya tubuh saya tubuh saya masih sehat. Nah, ataupun ada aktivitas lain yang bisa menghidupkan semangat saya itu main game. Hobimu berarti Hobi saya. Di saat bersamaan saya main game, saya semangat dan saya juga stres. Makanya dari main game sendiri saya harus mulai mengatur di situ. Tapi mau bertanya lagi, tidak mengganggu gitu Apa? yang game mata kuliahmu? Kalau saya pribadi main game sih tidak. Baik. Baik, saya tambahkan sedikit tentang energi tubuh dan hobi. Energi itu cocok seperti yang dibilang Hakim tadi, tidur yang cukup, ya kan? Kalau tidak cukup tidur kan pasti oleng-oleng Ki. Nah, kalau dari aku sendiri bagaimana? Atau Mas Lotko? Apa? Baik, kalau dari saya ada beberapa kegiatan yang saya lakukan untuk mengisi kembali energi saya, itu seperti olahraga. Nggak pernah kuliah mau olahraga perasaan? Masa harus pilih lihat kalau olahraga, buka baju dia kalau olahraga. Oh iya, baik, lanjut. Kan tidak perlu dipublikasi. Baik. Selanjutnya itu kayak main game, healing. Wih, oh iya, tidak pernah kan jalan-jalan. Kesana ke pulau. Oh iya guys, kami selalu pergi di pulau, terus kami belajar diving, kami menyelam. Itu juga aktivitas dan yang bisa menyelam, diving sekalian ketemuan. Ya. Itulah salah satu kegiatan yang saya lakukan untuk mengisi Mau kan ganti baju? energi ketika terasa capek. Nah, baik, itulah hasil video dari kami tentang about me, tentang diri sendiri, kami masing-masing. Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan memang banyak kurangnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.